Dari sini kita tahu para ulama membagi tauhid menjadi tiga. Tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Dan banyak orang-orang tidak suka pembagian ini. Ya. Mereka mengatakan, kenapa itu orang-orang salafi membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Kita katakan bagian ini hanya sekedar untuk memudahkan memahami. Tidak harus bagi tiga, bagi dua juga boleh, bagi empat juga boleh, bagi 10 juga boleh, terserah. Yang penting pemahamannya benar. Pemahamannya apa? Benar. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya pembagian tauhid menjadi tiga ini dalam rangka untuk menyatukan kembali. Sebenarnya tidak perlu pembagian tauhid menjadi satu, menjadi dua atau tiga. Sebenarnya tidak perlu. Kenapa terjadi pembagian? Karena ada kesalahpahaman tentang pemahaman tauhid. Orang salah paham tentang tauhid, maka perlu dibagi dalam rangka untuk diperbaiki. Perlu dibagi dalam rangka untuk diperbaiki. Saya contohkan, ya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 106. Kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun." Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa musyrikun. Ini surat berapa? Yusuf surat 12 ayat berapa? Ayat 106. Artinya, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman, wa ma yu'minu, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka berbuat syirik. Dalam ayat ini Allah menggabungkan antara iman dengan syirik. Ada iman, ada syirik. Kok bisa digabungkan ada iman dan syirik? Iman ini maksudnya tauhid. Ini al-iman sama dengan apa? Tauhid. Ini adalah kesyirikan. Nah, bagaimana digabungkan antara tauhid dengan apa? Kesyirikan. Maka silakan buka buku tafsir tentang ayat ini. Seluruh buku tafsir, Tafsir Ibnu Jarir, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Baghawi, seluruhnya akan dijelaskan iman mereka kepada Allah maksudnya apa? Adalah mereka kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa ciptakan langit dan bumi, kata mereka siapa? Allah. Kesyirikan mereka, mereka beribadah kepada selain Allah. Dari sini kita tahu, ya, ada khalal, ada kesalahan mereka dalam masalah tauhid. Ada satu sisi tauhid yang mereka benar, ada satu sisi tauhid yang mereka salah. Sisi tauhid yang mereka benar yaitu meyakini Allah Maha Pencipta. Sisi tauhid yang mereka salah yaitu mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tatkala timbul kesalahan seperti ini, maka perlu kita meneliti mana sisi benarnya, mana sisi salahnya. Paham? Kok digabungkan antara tauhid dengan apa? Dengan kesyirikan. Nah, iman mereka yang benar di sisi mananya? Ternyata iman mereka yang benar dalam sisi tauhid apa? Rububiyah. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Maha Pencipta, hanya Allah yang menciptakan, Allah memberi rezeki. Dan ternyata kesalahan mereka dalam berkaitan dengan masalah tauhid apa? Uluhiyah. Jadi maksud saya, pembagian ini muncul dengan sendirinya. Karena ada penyimpangan di kalangan masyarakat yang mereka benar dari satu sisi, salah dari satu sisi, ya. Seandainya mereka tidak punya kesalahan, tidak perlu pembagian. Paham? Paham atau tidak? Seandainya mereka benar dua-duanya, mereka meyakini Allah Maha Pencipta dan mereka kemudian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, maka tidak perlu pembagian tauhid. Namun kita kenapa bagi? Karena ada penyimpangan untuk menjelaskan mana sisi yang benar dan mana sisi yang salah. Ternyata sisi yang benar mereka meyakini Allah Maha Pencipta sudah benar. Yang salah mereka berdoa juga kepada selain Allah. Nah, ini yang disalahkan. Salahnya ini namanya tauhid uluhiyah. Kemudian kenapa kita perlu lagi masalah tauhid asma sifat? Karena banyak penyimpangan dalam tauhid asma sifat. Orang-orang meyakini Allah tidak punya sifat, orang-orang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka perlu dibahas untuk dalam rangka untuk pembenaran. Jadi pembagian ini bukan tujuan utama, ini hanya sekedar sarana untuk belajar. Bisa dipahami? Antum tidak bagi, gua nggak jadi masalah, nggak jadi masalah, nggak usah dibagi. Yang penting ente bilang kamu nggak boleh nyembah kepada selain Allah, nggak boleh berdoa kepada selain Allah, nggak boleh minta kepada penghuni kubur. Berarti tauhidmu nggak beres. Kok tauhid saya tidak beres? Ya itu tidak beres. Saya kan meyakini Allah Pencipta, yang itu beres, yang ini nggak beres. Paham? Apa saya juga musyrik? Iya, kau musyrik. Dalam kau meyakini Allah Maha Pencipta, kau tidak musyrik. Dalam hal ini kau musyrik. Ya, ini namanya uluhiyah, itu namanya rububiyah. Kalau dia nggak mau pakai nama-nama, nggak jadi masalah. Ini saya ingatkan cuma hanya sekedar apa? Sarana. Bisa dipahami?